Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih dan teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia. Ya, kita bersyukur kepada Allah masih bisa istiqomah dalam kajian Al-Quran ini, ya. Mudah-mudahan niat kita, ibadah kita, ya, taklim kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian Qur'annya di surat Ali Imran ayat 120. Mari kita baca ayat yang akan kita pelajari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Idza hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Baik.
Surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika menimpa kalian kebaikan, buruk mereka. Wa intusibkum, dan jika menimpa kalian sayyi'atun, keburukan, yafrahu biha, mereka bergembira dengannya. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum, tidaklah membahayakan kalian tipu daya mereka, syai'an, sesuatu. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka kerjakan, muhitun, maha meliputi. Ya. Bapak sekalian, ayat ini memberikan informasi jelas kepada kita betapa musuh-musuh Islam itu ya kedengkiannya tinggi sekali. Ya. Kalau menimpa orang-orang yang beriman itu satu kemenangan, satu kebaikan, mereka itu sedih, ya, jengkel. Ya. Nanti ayat ini ya, ada hubungannya dengan perang Badar dan perang Uhud. Ya. Dan setelah ayat ini nanti bicaranya adalah tentang perang Uhud. Perang Uhud kalah apa menang? Ya, hitung awalnya atau akhirnya? Iya, perang Uhud itu menang dulu baru kalah. Ya. Ya, nanti kita bahas itu. Jadi orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu dengan orang Islam itu nggak pernah seneng gitu. Maka kalau orang-orang Islam itu mendapatkan kemenangan seperti perang Badar, itu mereka jengkel. Ini bahayanya dengki, ya. Jadi kedengkian itu akan membuat orang itu nggak bisa berbuat adil. Ya. Orang lain senang, dia malah sedih. Ya. Orang lain sedih, dia malah senang. Nah, itu ciri-ciri orang yang dengki. Jadi karena kedengkian itu, ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang munafik itu, ya, dengan orang Islam nggak pernah suka dia. Mulutnya saja mungkin mengatakan aku teman kamu, aku bersama kamu gitu. Tapi hatinya itu nggak bisa dibohongi. Ya. Jadi gerak-geriknya kalau mereka itu nggak suka itu kelihatan. Jadi jika menimpa kepada kalian kebaikan, mereka akan menjadi buruk, jengkel, sedih gitu. Tapi jika menimpa kalian itu keburukan, mereka malah yafrahu, gembira. Nah, ini kalau kita ada teman-teman yang seperti ini berarti ada ketidaksukaan, ada kedengkian dalam mereka. Nah, ini yang akan menjadikan tidak bahagia seseorang, ya, manakala kedengkian itu ada dalam hatinya. Ya, dan itu penyakit hati. Ya, kalau ingin bahagia berarti ya hilangkan penyakit dengkinya. Ya. Kemudian wa in tasbiru, ya, menghadapi mereka adalah jika kalian tetap bersabar menghadapi apapun yang mereka lakukan, wa tattaqu, dan kalian itu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Ya. Jadi kita tahu bagaimana usaha-usaha dari orang-orang munafik, ya, dari orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik itu ingin menghentikan dakwahnya Nabi. Karena dominasi Nabi di Madinah itu sudah semakin tak terbendung. Ya, jadi ketika Rasulullah hijrah, ya, dari Mekah menuju ke Madinah, itu disambut gegap gempita oleh warga Madinah. Ya. Dan popularitas Nabi itu tidak terbendung oleh kaum-kaum yang memusuhi Islam di Mekah itu. Sehingga mereka menjadi kewalahan untuk melawan orang-orang Muslim. Kenapa? Semakin hari itu semakin banyak yang masuk Islam. Itu. Sehingga Rasul membuat satu kekuatan di situ, pemerintahan
yang nanti kemudian di tahun kedua Hijriah itu sudah langsung ada pertempuran peperangan. Bayangkan 1 tahun Rasulullah menggalang kekuatan, tahun kedua perang Badar langsung menang gitu. Dan kemenangan itu kemenangan yang sangat-sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy. Gimana tidak, jumlah mereka 3.000, jumlah kaum muslimin itu cuman jumlah mereka 1.000-an ya, jumlah kaum muslimin cuma 300. Ya, itu kok bisa menang gitu. Dan yang lebih membuat mereka sakit hati adalah karena mereka sedang berdagang. Ya, sehingga barang-barang rampasan itu banyak sekali yang kemudian diambil oleh orang-orang muslim. Wah, itu kekalahan telak itu. Wah, itu bagi mereka nggak bisa tidur. Ya, bagaimana mungkin bisa kalah dengan orang yang jumlahnya sedikit gitu. Maka kam min qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Biidznillah, dengan izin Allah. Nah, itu. Nah, kemudian mereka ngajak perang lagi nanti pada perang Uhud itu. Perang Uhud itu kan pada tahun ketiga Hijriah. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa perang Uhud itu. Ya, jadi sebesar apapun tipu daya mereka untuk membahayakan wahai Nabi, itu enggak akan mungkin bisa tanpa izin Allah. Ya, jadi mereka membuat rencana, ya, la yadurruhum kaiduhum syai'a, enggak ada artinya. Ya, jadi kalau Allah sudah campur tangan, gitu, Allah sudah turun tangan menolong, maka enggak ada yang bisa mengalahkan. Ya, yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong, enggak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi tinggal menunggu saja kapan Allah akan menurunkan pertolongannya. Gimana cara agar Allah ya memberikan pertolongan. Ini yang penting kita lakukan gitu. Ya, kalau sudah mendesak sekali begini kan. Ya, jadi innallah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu dengan apa yang mereka kerjakan maha meliputi. Jadi Allah tahu semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dari mulai yang nampak sampai yang tidak nampak. Dari yang besar sampai yang kecil, yang tersembunyi. Semua itu muhitun, meliputi. Ya, kalau bahasa meliputi itu seperti kalau sekalian ada tisu ini, kemudian dimasukkan di air, kira-kira ada enggak di bagian tisu ini yang masih kering? Ya. Ini tisu dimasukkan air. Ada enggak bagian tisu yang masih kering? Ya, pasti itu enggak ada. Lah itulah bahasa Allah meliputi segala yang ada pada makhluknya. Nah, jadi kita ngaji begini ya pasti ya diketahui oleh Allah. Ya, kita berbuat baik, kita berbuat buruk juga pasti diketahui oleh Allah. Ya, jadi sekalian, jadi orang yang beriman itu jangan khawatir. Ya, seandainya mereka membuat rencana, pasti rencana mereka pun tidak akan bisa merubah keimanan kita. Selama kita bersikukuh dengan iman ya. Baik, itu ayat yang 120 ya. Jadi kedengkian ini dari sini kita bisa tahu sampai sekarang Pak, kedengkian orang non-Islam kepada Islam itu naudzubillah min dzalik gitu. Ya, kebenciannya itu. Jadi kalau orang Islam menang itu mereka enggak suka. Maka jangan heran kalau kemudian umat Islam itu dipecah-pecah sedemikian rupa. Ya, kenapa? Karena mereka enggak suka orang Islam itu berjaya. Ya, mereka enggak ridho kalau ada umat Islam yang menang. Ya, maka sebelum itu terjadi, gimana caranya dihabisin dulu. Ya, ini ya, kalau kemudian yang menimpa kepada orang-orang Islam itu adalah sesuatu yang buruk, kekalahan, ya misalnya dalam perang Uhud kalah itu, wah mereka yafrahu biha, itu mereka itu bergembira ria itu, wah itu Nabi perang kalah, itu menjadi berita besar Pak itu, ya menjadi berita besar. Tapi ketika orang Islam menang pada perang Badar, wah mereka sudah, ya bahasanya kebakaran jenggot itu ya, ya mereka sedih sekali kok bisa, ya ini jadi sekalian musuh-musuh Islam itu banyak.
Maka kalau tidak kita bersama-sama kuat ya, itu nanti bisa dilemahkan dari lini manapun gitu. Yang di Andalusia itu sudah 11 abad memerintah ya bisa kalah. Ya, 11 abad ya. Ya. Baik, kemudian ayat berikutnya. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ketika engkau berangkat pagi-pagi wahai Nabi, min ahlika dari keluargamu, ya. Untuk apa? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil kitab. Untuk kamu menempatkan orang-orang yang beriman itu ke tempat-tempat peperangan. Nah, ini sudah mulai masuk perang Uhud ini. Ya, perang Uhud itu masuk di bulan Syawal, gitu. Tanggal 15-an bulan Syawal, perangnya selama kurang lebih 1 pekan itu. Ini kalau perang memang lama ya. Sekarang aja perang Ukraina sama Rusia aja berapa lama itu. Yang bikin BBM naik. Ya. Jadi perang dulu itu juga lama. Ya, sampai sepekan itu perang Uhud itu. Nah, Nabi bersama dengan kaum muslimin ya, itu berangkat pagi-pagi tanggal 15 Syawal. Kalau kita kan lebaran ya kan, ya, Syawal itu kan sudah lagi rame-ramenya halal bihalal gitu. Ya, kalau perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, jadi pas poso perang. Ya, bisa dibayangkan gimana? Iya, pas puasa itu perang. Ya, jadi namanya juga Ramadan itu ya apa namanya? Panas kan, memerangi hawa nafsu, membakar. Ya, jadi puasa itu perang, coba kita bisa bayangkan panasnya kayak begitu di Badar, itu perang. Ini kalau nggak kuat imannya, aku rasa melu wae kan gitu. Ya, ini berat ya. Nah di perang Uhud itu nanti 1 tahun berikutnya, yaitu di bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Ya. Nah, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin itu sudah siap rembukan dengan, jadi Rasul itu meskipun dia langsung dapat wahyu dari Allah, tapi demokratis, dimusyawarahkan dulu dengan kaum para sahabat itu, ya, dimusyawarahkan ini kita nanti mau menyerang lewat mana, itu dimusyawarahkan, Pak. Nah, ada orang munafik, dedengkotnya munafik namanya Ubay. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan dedengkotnya orang munafik. Ya, mereka menggalang kekuatan, mengusulkan kepada Nabi, "Hai Nabi, kita nggak usah keluar dari Madinah, kita nunggu saja di sini. Jadi kalau musuh datang kita serang dari sini." Ya, ini usulnya dari Abdullah bin Ubay ini, orang munafik. Ini usulan orang-orang yang bahasanya ingin ngompori, ingin gembosi itu kayak gini, Pak. Itu. Jadi setiap ada kelompok itu mesti ada orang-orang yang ingin menjegal dari belakang itu. Ya, orang-orang yang menghambat itu. Dalam Islam pun juga banyak orang-orang yang ingin menghambat kemajuan orang Islam. Maka ada tulisan itu istilahnya al-muslimun mahjubun bil muslimin. Jadi orang-orang Islam itu justru dia dihalangi kemajuannya oleh orang Islam sendiri. Jadi kemajuannya itu yang menghalangi bukan dari luar, tapi faktor internnya sendiri yang bisa menghalangi. Lah, orang-orang munafik itu begitu. Dia ngompori, udah ya Nabi kita perang dari sini saja, dari dalam kota. Ya, tapi kemudian Nabi mengikuti pendapat yang lain juga mengikuti apa yang menjadi pemikiran Nabi, yaitu enggak, kita harus keluar dari sini. Ya, berapapun jumlahnya kita perang di luar Madinah. Ya, maka kemudian dipilihlah Gunung Uhud itu untuk tempat peperangan melawan kafir Quraisy. Ya, yang pernah umroh mesti tahu seperti apa Gunung Uhud. Gitu. Gunung Uhud itu bukan yang dinaiki itu. Ya, itu namanya Jabal Romyu itu. Yang untuk pasukan panahnya itu yang dinaiki itu. Gunung Uhud itu yang di sekelilingnya itu. Uhud itu berasal kata dari ahad, satu. Ya, karena satu itu menyatu maka namanya Uhud. Jadi menjadi satuan gunung-gunung itu. Ya. Itu gambaran Gunung Uhud ya sebesar itu. Tempat peperangan itu terjadi. Nah,
Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, kita harus keluar, kita perang, jangan di Madinah. Nanti kalau di Madinah mereka menyerang habis, anak-anak kita, orang-orang tua kita, perempuan kita dihabisin. Maka kita keluar dari Madinah, yaitu dipilihlah Gunung Uhud tadi. Nah, kemudian Rasul bersama 1000 pasukan kaum muslimin. Ya, 1000 pasukan itu ada pasukan kuda, pasukan panah. Pasukan panah itu hanya 50. Ya. Kemudian yang lainnya infanteri gitu. Ya, ada yang nanti disebar sisi kanan, sisi kiri. Jadi benar-benar strategi itu diatur sedemikian rupa. Ya. Kemudian ketika sudah berangkat perang menuju ke Uhud itu, ada kabar bahwa jumlah mereka itu 3000. Ya, jumlahnya kafir Quraisy itu jumlahnya ada 3000. Ya, Waalaikumsalam. Langsung orang-orang munafik itu yang dikompori oleh Ubay bin Salul itu, ya, itu memisahkan diri, Pak. Nanti di ayat berikutnya. Ya. 300-an orang, ya, yang bersama dengan Ubay itu kemudian dia nggak ikut perang. Berarti pasukan yang 1000 kurang 300. Menjadi cuman 700 melawan 3000 pasukan. Ya, ini Bapak sekalian, jadi luar biasa perang Uhud itu menjadi pelajaran penting ya bagi kita. Ya. Ini kita coba belajar kita jelaskan dulu bagaimana perang Uhud itu terjadi ya. Ya. Jadi Rasulullah sudah pesan khusus kepada pasukan panah itu. Baik pasukan Romyu panah, ya, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah bergeser dari tempatmu. Ya, meskipun ya kami ini sudah diserang habis-habisan, kamu jangan turun. Kamu menyerang tetap dari atas, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Ya, apapun yang terjadi, kamu tetap berada di tempat. Jangan turun. Nah, itu pesan Rasul. Ya, tapi ketika perang berkecamuk, itu Rasulullah bersama kaum muslimin sudah di atas angin, Pak, sudah menang. Ya. Kaum kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, itu kemudian ya terpukul mundur, Pak. Akhirnya dia lari, ya. Nah, ketika mereka terpukul mundur, mereka kalah itu, ya, orang-orang kemudian mengumpulkan ghanimah itu, barang rampasan, ada pedang, ada tameng, ada baju besi, ada tombak. Yes, pokoknya perbekalan yang di bawah itu dikumpulkan gitu. Lah, yang dari atas itu yang melihat tadi, ya, dia mulai goyah dia. Melihat teman-temannya ngumpulin harta rampasan itu, dia sudah mulai goyah. Nah, ini aku rak melu turun nanti rento. Enggak komanan kan gitu. Akhirnya terus dia bukan ini berbeda pendapat. Kita enggak boleh turun. Pesan Rasul jangan turun apapun yang terjadi. Yang lain bilang, enggak, kita sudah menang. Ya, kita sudah menang. Pasukan kafir sudah lari dan ini sudah rebutan harta rampasan. Rak turun nanti enggak kebagian. Wah, akhirnya terus mau enggak mau mereka terus turun. Nah, ketika mereka turun dari Bukit Romyu itu yang menjadi strategi Rasul buat mereka menjadi menang itu sudah turun semua, habis. Yang namanya Khalid bin Walid itu orang yang paling hebat dalam strategi perang. Ya, melihat situasi ini seperti kosong di atas, langsung dia dari muter begitu langsung naik dia. Pasukan panah itu naik, ya, kemudian orang-orang Islam diserang dari atas dengan panah. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah diisukan meninggal juga, Pak. Ya, pasukan tambah kacau balau nggak karuan. Ya. Kemudian para sahabat melindungi Nabi sampai Nabi sendiri itu kan luka, ya, di wajahnya, giginya sampai rompol. Itu karena pasukan kaum muslimin tidak mau taat sama apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yo gara-gara tadi rebutan harta rampasan. Nah, ini akhirnya terus kaum kafir Quraisy yang menyerang dari atas dan akhirnya mereka yang menang. Rasul dan kaum muslimin sudah nggak bisa disatukan. Rasul sudah menyeru, ayo kumpul lagi, habis mereka.
ketakutan sudah. Nah, ini pelajaran berharga ya untuk perang Uhud itu. Hikmahnya memang luar biasa. Bersama Nabi perang kok kalah gitu. Lah apa Allah nggak menolong begitu kan? Ya. Jadi perang pun tetap harus menggunakan sunatullahnya. Apa sunatullahnya? Sunatullahnya itu ya strategi. Ya, kalau kita sudah nggak taat dengan pemimpin, gitu, ya akhirnya terjadilah kekalahan itu. Ya. Jadi sebab kekalahan perang Uhud adalah karena pasukan pemanah itu tidak mentaati perintah Rasul. Yang kedua, ya, menjadi pelajaran kita, orang kalau sudah rebutan harta rampasan, gitu, kalau sudah rebutan harta, itu pasti ujungnya adalah bentrok. Apapun itu, entah itu di keluarga, entah rebutan warisan, ya, awalnya rukun kakak adik itu. Ya, rukun kemana-mana tidur yo bareng, rukun banget itu. Tapi giliran bapaknya meninggal kemudian rebutan warisan, ya baginya nggak adil, ya, nanti terus itu pecah keluarga itu gara-gara warisan. Ya, dalam organisasi pun juga sama. Ya, awalnya guyub rukun bareng-bareng nyumbang ikhlas semua, ya kan? Itu akhirnya terus jadi amal usaha. Ya, setelah amal usaha itu besar menghasilkan, ya, kemudian yang berjuang, lah aku kok ora dadi apa-apa. Ya, saya ini kok dulu yang memperkerasai, gitu, yang memulai, yang menjadi pendiri, kok enggak dibagi apa-apa. Nah, akhirnya terus rebutan jabatan. Nah, itulah awal kehancuran. Ya, jadi semua itu berawal dari rebutan harta rampasan dan ketidaktaatan kepada pimpinan, ya, kepada Rasul. Nah, ini jadi luar biasa perang Uhud. Nanti kebalikannya perang Hunain. Ya, perang Hunain itu menang apa kalah? Perang Hunain. Ya, nama kebalikan perang Uhud, ya. Berarti menang, ya. Tapi awalnya kalah dulu. Kebalikannya, kalau perang Uhud menang dulu baru kalah, tapi perang Hunain itu kalah dulu baru menang. Nah, ini dua perang ini menjadi pembelajaran kita. Yang perang Hunain itu kenapa pertama kok kalah? Padahal jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan musuh gitu. Tapi kenapa kalah duluan? Ya, di sini letaknya adalah karena kesombongan. Ya, merasa jumlahnya sudah banyak dan kemudian muncul pasti menang. Ya, ketika dia mengatakan pasti menang, maka kemudian dia akan, ya, mengesampingkan Allah. Ya, sudah tidak lagi seolah-olah butuh pertolongan Allah, dia tinggalkan Allah. Maka yang muncul kesombongan hatinya, jumlah mereka banyak. Akhirnya terus perang, kalah tuh. Ya, setelah kalah itu kemudian disatukan lagi oleh Rasul, suruh tobat, kemudian mereka kumpulkan lagi, bersatu kembali, baru kemudian menang. Ini. Jadi kalau menang nggak boleh sombong, gitu. Kalau kalah nggak boleh putus asa. Ya, itu semua linudawiluha bainan nas. Itu semua dipergilirkan oleh Allah, ya, supaya apa? Supaya mengetahui siapa hamba Allah itu yang paling, ya, istiqomah. Ya, kira-kira kalau dikasih kekalahan itu masih tetap mau bersama Rasul apa tidak? Karena itu efek dari perang Uhud. Itu efek dari perang Uhud. Orang-orang munafik itu otomatis memisahkan diri gitu. Ya, kenapa? Wah, wes rekoso meni kalah sisan. Perang bersama Rasul kok kalah, ini Rasul beneran apa enggak gitu. Jadi pikiran mereka itu nggak bisa tidur. Nanti habis ini kan banyak bicara tentang perang Uhud itu. Ya, jadi luar biasa. Pelajaran penting dari perang Uhud adalah, ya, orang-orang yang nggak ikhlas, ya, orang-orang yang nggak tulus itu pasti akan tersingkir. Ya, itu mereka akan ya, rebutan tadi
ya, sehingga orang-orang yang salah niatnya itu jadi ketahuan. Oh, ternyata ini toh niatnya dulu. Ya, sebelum di akhirat ketahuan itu di dunia sudah ditampakkan dulu. Ya, ini jadi Rasulullah bersama kaum muslimin perang Uhud udah di depan mata kemenangan, tetapi kok ya akhirnya mengalami kekalahan. Ya, itu teman-teman semuanya. Kemudian ya, di ayat ini Rasulullah berproses ya, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Jadi Allah ya Rasul ya menempatkan kaum muslimin ya itu ke tempat-tempat strategi untuk berperang. Jadi sudah diatur oleh Rasul. Dan apa? Berangkatnya pagi. Ya, berangkatnya ghadaw itu pagi-pagi ya, habis sholat subuh. Ya, ada yang mengatakan itu harinya perangnya hari Sabtu, tapi persiapannya hari Jumat. Ya, sudah di standby-kan semua gitu. Ya, jadi kan memang harus mengikuti sunatullah kalau mau menang itu. Nggak bisa lah bersama Rasul kok pasti menang lah. Nggak bisa, harus pakai strategi, pakai ilmu juga. Ya, tawakal ya tawakal, tapi harus ada usaha maksimal. Gitu. Oke, kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian idhammat ta'ifatani minkum, ketika ingin dua golongan dari kalian antafsyala, untuk mundur karena takut perang. Ya, ini kelompoknya kaum Aus dan kaum Khazraj. Ini musuh bebuyutan ya, yang sebelum Nabi hadir di Madinah mereka itu perang terus. Ya, kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, ketika menghadapi perang Uhud, ya, mereka terkompori oleh Ubay bin Salul itu. Ya, dikompori dia sehingga dia merasa takut, merasa khawatir, kok mati piye gitu. Akhirnya terus ingin memisahkan diri dari perang Uhud itu. Ya. Wallahu waliyuhuma. Tapi kemudian Allah meyakinkan lewat Rasul, meyakinkan kepada kaum Aus dan Khazraj, yakin kalau kamu ya bersama dengan Allah, Allah akan melindungi. Tapi kalau kamu niatnya ya sudah salah, bukan karena Allah, Allah tidak akan melindungi. Ya, jadi di ayat yang lain itu disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka akan mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, pelindung mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Mereka akan mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ya, ayat itu ditutup dengan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi kalau orang yang beriman itu pelindungnya adalah Allah, maka Allahu waliyuhuma. Allah menjadi pelindung kalian berdua. Ya, wahai kaum Aus dan kaum Khazraj. Akhirnya terus mereka kembali mau berperang. Tapi sekali lagi perang Uhud sebab kekalahannya adalah karena di situ belum terseleksi ya, masih terkontaminasi dengan orang-orang yang munafik. Ya, sehingga pembusukannya itu dari dalam. Ya, pengomporannya itu dari dalam. Sehingga ini membuat lemah dari kaum muslimin. Itu menjadi pelajaran penting ya. Jadi sesuatu itu hancur kadang bukan dari luar. Ya, bukan dari luar, bukan dari eksternal, tapi justru dari internal. Sebagaimana kalau kita tahu ikan itu busuk dari dalam, gitu kan, dan dari kepalanya dulu, gitu. Dari kepalanya dulu. Ya. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita ingin maju, bersihkan dulu dari orang-orang yang
akan gerogoti dari dalam. Ya kayak ular-ular itu. Ya, ular itu dimanapun dia berada pasti akan ya bikin rugi gitu. Ular di daun ya daunnya pada rusak. Ular masuk gigi ya giginya lubang. Itu hancur semua. Itu harus dihabiskan dulu itu. Ya, orang-orang yang akan mengganduli itu, ya, ngerusui dari dalam itu harus dibersihkan. Kalau enggak susah ini untuk maju. Ini mau maju jegal, ini maju jegal. Ya, ini. Jadi butuh ya ketegasan itu. Nanti kalau disambungkan perang di juz 2 itu ya, Jalut dan Daud itu ya, Jalut melawan Daud ya. Itu disebutkan bahwa ketika Goliat itu ya, itu mau berperang ya, itu sudah disiapkan pasukan. Kalau kamu nanti menjumpai air, maka silahkan minum, tapi secukupnya. Tapi kalau yang minum banyak, ya, maka kemudian kamu ndak usah ikut kami. Nah, akhirnya benar, panas, kemudian lewat sungai, ya ternyata mereka pada minum air sepuasnya. Akhirnya nggak kuat jalan. Ya. Nah, kemudian yang minum air cuma secukupnya itulah yang mereka itu kuat untuk berjalan dan melanjutkan peperangan melawan Jalut tadi. Ya, akhirnya ya meskipun jumlah sedikit nggak apa-apa. Ya, karena Allah berjanji in kuntum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu jumlahnya 20 saja, ya, bisa mengalahkan 200. In kuntum isyruna sabirun, 20 saja orang yang sabar-sabar semua itu akan mengalahkan 200. In kuntum mi'atain yaghlibu alfain. Kalau kamu jumlahnya 200 tapi sabar semuanya akan mengalahkan 2000. Ya, berarti 1 banding 10. Itu orang yang beriman, yang sabar ya, yang sabar itu pasti mengalahkan begitu. Tapi nek voting kalah, itu orang 20 sama 200, nek voting menang mana? Ya mesti menang 200. Nah, karena demokrasi kita demokrasi voting gitu. Ya. Jadi yang suara mewakili sekian banyak orang tetap dihitung 1. Nah, ini susah untuk bisa menjadi menang kalau begitu. Ya, jadi wallahu waliyuhuma, Allah yang melindungi keduanya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah maka hendaklah bertawakal siapa? Orang-orang yang beriman. Tawakal. Ya, tawakal itu adalah usaha ya untuk memasrahkan diri kepada Allah total semuanya. Setelah melakukan usaha maksimal, itu namanya tawakal. Oh, belum pernah melakukan apa-apa kok tawakal. Itu namanya apa namanya itu? Tidak tanggung jawab gitu kan. Ya putus asa. Ya, ada orang bawa onta itu, kemudian dia sholat di masjid. Ontanya enggak diikat. Ya lari onta itu. Ya, setelah itu dia keluar, ontanya hilang. Waduh, ontaku hilang ini. Lah gimana? Tadi saya tuh taruh di sini. Lah enggak kamu ikat? Enggak, saya tawakalkan kepada Allah. Ontanya ditawakalkan kepada Allah, tidak diikat. Ya lari kan. Yang salah siapa? Ya dia yang salah. Tawakal enggak begitu, Mas. Itu sama dengan kita punya kendaraan itu ya. Wis ora dikunci, kuncine ngantil gitu ya. Kemudian tinggal pergi. Aku bismillah saya tawalkan kendaraan ini di sini gitu. Tinggal pergi. Lah mana kendaraannya kok hilang? Tadi sudah saya tawakalkan loh kepada Allah di sini. Ya. Jadi tawakal itu ya harus usahanya maksimal. Ya. Habis usaha maksimal terus serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya sudah maksimal sekali, hasilnya ya Engkau Maha tahu, ya, berikan yang terbaik. Itu tawakal.
Yang belum pernah usaha kok tawakal gitu. Ya. Baik, jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang bertawakal kepada Allah, ya, itu nanti kalau terjadi sesuatu yang enggak pas dengan keinginan kita, itu enggak putus asa. Enggak kecewa dia. Ya. Kenapa? Karena sudah dipasrahkan, usaha maksimal sudah pasrahkan kepada Allah, hasilnya enggak memuaskan, berarti itulah yang Allah takdirkan untuk kita. Ya kita terima dengan sebaik mungkin. Menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, itu menjadi bagian dari beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Kenapa? Di balik semua itu pasti banyak pelajarannya. Banyak hikmah yang harus kita renungkan. Contohnya ini kan kasus dari perang Uhud. Mereka tuh akhirnya berpikir kok bisa sudah menang loh. Ya, sudah di depan mata kemenangan itu bersama dengan Rasul, kok bisa menjadi berbalik kalah gitu. Apa Allah enggak ridho gitu. Ya, itu kan bagi orang-orang yang punya negative thinking, itu muncul pikiran-pikiran negatif tentang Rasul, gitu, tentang Allah, kok bisa kalah gitu. Ya. Gimana rasanya sudah di depan mata dapat emas, ya, kemudian kalah enggak jadi dapat emas. Ya. Itu kan terus gelo luar biasa. Nah ini, jadi teman-teman semuanya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah maka hendaklah bertawakal. Siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, itu jadi perjalanan dari perang Uhud ya. Ini luar biasa, perang Uhud itu menjadikan inspirasi pada kita. Kaum muslimin jumlahnya banyak, Pak. Sekarang itu kan mayoritas. Di Indonesia pun juga mayoritas, tapi milih pemimpin satu saja, orang tahu iso jadi. Ya, ini kenapa kan begitu? Ya, ini kan nanti mendekati pilpres itu. Ini lagi-lagi umat Islam itu padahal yo mayoritas, Pak. Ya, kalau mempunyai satu pikiran yang sama, saya yakin itu bisa jadi. Oh mayoritas. Ya. Nah, kenapa kok nggak jadi? Ya itu nanti susah jawabnya itu. Ya, di atas kertas mestinya harus ya jadi. Ya, jadi cuman kan tadi orang Islam itu masih tercerai-berai. Kaum non Islam itu enggak suka kalau umat Islam itu bersatu. Nah, ini yang harus kita sadarkan kepada teman-teman semuanya. Apalagi kalau sudah rebutan harta rampasan. Kamu untuk piro, ini untuk piro. Wah, tak situ milih itulah kan gitu. Jadi kalau udah rebutan harta rampasan gitu, ya sudah terbeli ya bahasanya itu dengan uang, ya akhirnya enggak bisa lagi ya, menyuarakan kebenaran. Ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ayat 123 ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Lihat. Dan sungguh benar-benar dulu Allah sudah menolong kalian pada saat perang Badar. Ya, jadi orang yang beriman itu dinasihati. Ya, biar dia enggak putus asa, dia bersedih itu. Nah, teman-teman semuanya, nanti setelah perang Uhud itu, ya tidak berapa lama itu kaum muslimin mau nantang lagi, Pak itu. Ya, jadi kaum muslimin sudah pada benjol-benjol gitu ya, pada luka semua, itu langsung kaum muslimin, kaum kafir itu nantang perang lagi. Ya. Terus apa jawaban kaum muslimin itu? Namanya nanti Badar Sugro. Ya. Nah, Badar Sugro itu nanti yang lainnya juga di pertemuan yang berikutnya. Jadi yang saat perang Uhud itu, ya mereka sudah patah-patah semua, sudah pada perbanan begitulah kira-kira. Itu langsung datang tawaran, tantangan lagi dari kaum kafir Quraisy. Ya, apa strategi Rasul? Ayo kita tetap nyalakan api, jaga semua begitu. Yus pada itu biar apa? Biar mereka tahu bahwa kaum muslimin masih sanggup untuk melayani mereka. Sampai segitunya, Pak. Untuk perjuangan li'ala'i kalimatillah, berjuang di jalan Allah. Ya.
Baik, jadi walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian dulu pada perang Badar. Ya. Diturunkan tentara Allah, malaikat ya untuk membantu Nabi dan kaum muslimin mengalahkan kaum kafir Quraisy. Ya. Kalau sekarang kalah, kekalahan kita itu enggak seberapa. Ya. Jadi walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adzillah, dan dulu kalian dalam kondisi lemah. Jumlahnya sedikit tapi bisa menang. Disyukuri. Lah sekarang seharusnya menang tapi kok kalah. Introspeksi dong, kan gitu. Introspeksi. Kekalahan itu bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi dari kesalahan kalian sendiri. Apa kesalahannya? Dicari itu. Maka ada evaluasi diri. Ya. Kira-kira apa kekurangan kok sampai terjadi kekalahan, itu harus ditemukan, identifikasi kesalahan itu. Gitu. Ya, kalau nggak begitu kan merasa benar terus. Kalau merasa benar kan bahaya, kan gitu. Padahal dia salah. Ya, harus mau ditunjukkan kesalahanmu adalah satu, kamu nggak taat pimpinan. Dua, kamu terlalu berhasrat dengan dunia, lupa akan akhirat, mementingkan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, ya, kamu ya tidak konsekuen ya dengan tugas masing-masing gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang menjadikan kekalahan pada perang, diidentifikasi semua gitu kesalahannya. Ya, kemudian nanti perang Badar yang kedua namanya Badar Sughra, itu kaum muslimin menang lagi, Pak. Ya, kenapa? Karena sudah ya disingkirkan itu orang-orang munafik itu. Ya, sudah habis ketika perang Uhud. Ya, perang Uhud itu korbannya kan banyak, termasuk paman Nabi ya. Siapa paman Nabi itu? Yang meninggal. Kuburannya jadi Uhud itu. Yang hatinya dimakan gitu ya. Siapa? Hamzah ya. Itu saking kejamnya mereka itu ya. Siapa namanya itu yang memakan Hindun ya? Ya, Hindun itu yang kemudian membelah dadanya Hamzah, itu diambil jantungnya dimakan di situ. Ya, maka kemudian Rasulullah setelah Hindun itu masuk Islam, ya, akhirnya Hindun itu masuk Islam. Ketika masuk Islam, Rasulullah itu kalau ketemu Hindun itu nggak mau menatap wajahnya. Bukan karena nggak suka, kilingan. Ya, kalau menatap Hindun, kilingan pamannya itu dimakan jantungnya. Ya, itu saja, bukan karena nggak suka lagi. Dia sudah tobat, dia sudah minta maaf, dia sudah masuk Islam. Ya, cuman kalau ingat dia itu kilingan itu loh. Kalau lihat si itu Hindu itu kilingan sama pamannya yang dihabisin itu. Jadi memang syuhada Uhud ya. Para syuhada Uhud itu tempatnya itu, kuburannya yang di kota itu. Ya, jadi kalau kita nanti umrah, gitu, ya, ada yang mau umrah nih dalam waktu dekat. Ya di Jam ya. Ini kan sekarang banyak lagi jamaah-jamaah umrah ini. Haji nunggunya lama, terus sekarang yang ramai adalah umrah ya. Ini September kita juga ada pemberangkatan nanti. Ya. Baik, walaqad nasarakumullahu bi Badr. Ingat, kamu dulu sudah ya Allah berikan pertolongan pada perang Badar dengan kemenangan yang 2 kali lipat. Dibandingkan kekalahan ini enggak seberapa dengan kekalahan kaum kafir pada perang Badar. Itu. Jadi ya jangan bersedih hati. Ya. Jangan terus putus asa. Dulu kalian jumlahnya sedikit. Perang Badar itu Rasulullah sampai berdoa. Ya, yang doanya itu kalau bahasa kita itu bergaining dengan Allah gitu ya. Ya, doanya itu, ya Allah, seandainya setelah perang Badar ini kok kalah, ya, perang Badar ini kalah, ya, siapa nanti yang akan menyembah Engkau gitu?
Karena kaum muslimin ya saat itu yang tinggal bersama mereka itu. Ya. Ini sampai kemudian berdoa seperti itu. Akhirnya oleh Allah tetap diberikan kemenangan. Ya, tapi yo perangnya ya tenanan itu. Ya. Nah, kemudian yang perang Uhud itu mengalami kekalahan, ya tadi ya, karena kesalahan yang telah diperbuat oleh kaum muslimin sendiri. Nah, sekarang kenapa orang Islam juga nggak bisa jaya itu? Ya, kenapa orang Islam yang disebut di dalam Quran antumul a'launa, kalian itu lebih tinggi, lebih utama, kuntum khaira ummatin, kalian itu sebaik-baiknya umat. Kok sekarang menjadi seperti ini? Ya, tidak bisa kembali jaya seperti pada zaman Rasul, para sahabat, khulafaur rasyidin, ya, daulah Bani Abbasiyah, Muawiyah dan seterusnya. Itu kenapa nggak bisa berjaya? Dulu yang menguasai ilmu pengetahuan ya orang-orang Islam. Ya. Sekarang menjadi bulan-bulanan direbutkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul kan. Ya, nanti umatku itu ya, akan diperebutkan oleh banyak kelompok itu. Kemudian sahabat bertanya, apa saat itu jumlah kita sedikit? Ya Rasul, enggak, justru saat itu jumlah kalian itu banyak. Tapi yang banyak itu seperti buih, ya, kasail, ya, seperti buih yang mengalir, ya, sehingga nggak bisa kemudian mempertahankan diri. Nah ini kelemahan kita. Ya, ini sekarang sudah mulai tampak banyak orang yang belajar Quran, itu pondok-pondok ya, tahfidz Quran sekarang banyak. Generasi harapannya generasi anak-anak kita itu generasi Qurani gitu. Ya. Kalau yang sekarang ini wah naudzubillah gitu, ya, yang anak-anak mudanya itu ngeri itu. Ya, maka teman-teman semuanya ini yang punya anak dikawal benar ya pergaulannya, ya kemudian tontonannya, ya terus apa yang dilakukan itu kegiatannya ya. Nah, itu menjadi penting karena ya, zamannya itu sudah berubah ya. Baik, satu ayat lagi ya. Kemudian ittaqulul mu'minin ya. Itu fattaqullah, lanjutannya fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun ya. Takutlah kamu kepada Allah supaya kalian bersyukur ya. Ini jadi kaum muslimin itu oleh Allah diperintah ayo bertakwalah kepada Allah. Maka takwa, wasiat takwa itu menjadi wajib ketika khutbah Jumat ya, karena itu perintah dari Allah yang kapanpun dimanapun kita harus bertakwa. Rasul itu menyampaikan ittaqullaha ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, menjaga diri. Dari kata apa? Waqayaki wikoyatan, penjagaan, preventif ya. Jangan sampai kemudian terjerumus. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah itu, jagalah diri kamu, keluargamu dari api neraka. Ya. Maka takwa kepada Allah hakikatnya adalah menjaga diri. Ya. Sahabat ditanya bagaimana takutnya kepada Allah itu, seperti orang yang berjalan di sekitar pecahan kaca. Ya, jadi kalau jalan ada pecahan beling begitu, apa berani dia jalannya yak-yakan gitu kan? Ya pasti akan hati-hati, pilih di mana yang aman, di mana yang enggak ada belingnya. Pasti begitulah. Dalam kehidupan kita juga begitu. Takwa kepada Allah itu ya harus hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram. Ya makanan-makanan yang diharamkan, makanan-makanan yang dihalalkan. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya. Baik. Satu ayat lagi. Ittaqulu lil mu'minin. Ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, ala yakfiyakum, apakah tidak cukup
ya, kepada kalian ayyumiddakum, untuk membantu kalian, rabbukum, Tuhan kalian, bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bayangkan. Jadi apa enggak cukup Allah membantu kalian dengan jumlah 3.000 malaikat yang diturunkan untuk membantu peperangan. 3.000. Iya. Bayangkan yang bantu malaikat, satu malaikat saja menang, apalagi jumlahnya 3.000. Satu malaikat Israel. Iya. Itu kan kalau yang maju malaikat Israel cabuti semua kan mati. Iya. Ini 3.000 malaikat yang Allah turunkan. Iya. Jadi bagaimana? Tapi kan tidak kelihatan. Ya, malaikat itu nanti di akhir ayat kan sebutkan itu sebagai bagian dari keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Kok bisa jumlahnya 300 mengalahkan 1.000? Jumlahnya 1.000 bisa mengalahkan 3.000. Ya, maka caranya adalah dengan Allah turunkan para malaikat itu yang menjadi penolong. Ya, maka di dalam istilahnya ada orang yang melempar tombaknya belum kena orangnya udah mati, Pak itu. Iya. Ya, siapa yang membuat dia mati kan begitu? Ya, dia panah, ya kena sedikit mati. Iya. Ya, yang hebat kan tembaknya belum kena, orangnya sudah mati. Iya. Iya, yang penting ada usaha kan begitu. Ya, dibantu oleh malaikat ya. Ya, jadi mustahil dia kena itu nggak kena, tapi malaikat yang menggerakkan jadi kena itu. Ya, jadi ya nggak kelihatan. Ya. Tentara-tentara Allah itu nggak kelihatan. Ya, tapi dia ya memberikan pertolongan sesuai dengan perintah Allah ini. Jadi teman-teman semuanya, ini kalau kita lebih dalam lagi nanti belajar tentang peperangan dalam Islam, ya nanti kita akan jumpai betapa hebatnya ya kaum muslimin itu, keimanannya. Perang bulan Ramadan, jumlah mereka sedikit, jumlah musuhnya banyak. Itu nggak bisa bayangkan, orang kalau nggak kuat mentalnya itu udah lari kok. Ya, misalnya 1 lawan 1, yang satu besar satu kecil aja, wah itu sudah mentalnya itu sudah kalah mental ya, sudah kalah mental. Orang kalau udah kalah mental itu sudah ya nggak konsentrasi, ya kalah lah gitu. Ya, jadi orang yang beriman itu semboyannya hanya satu, iskariman aumut syahidan, gitu. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, hanya itu, Pak. Nggak ada pilihan yang lain, dan itu pilihan semuanya menyenangkan. Ya. Seandainya dia meninggal, maka dia syahid, mulia di hadapan Allah. Kalau dia menang, ya juga mulia di hadapan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu nggak ada ruginya. Semuanya mendapat kebahagiaan. Nih. Jadi maka disema waharidil mu'minina alal kita, semangati orang yang beriman itu untuk apa? Untuk berperang, berjihad. Ya, sekarang jihad kita bukan perang ya, tapi jihad kita adalah bagaimana mensyiarkan dakwah Islam lewat apapun, ya lewat media boleh, ya, kemudian lewat komunitas juga boleh. Yang penting yang dibawa adalah misi Islam. Ya, baik teman-teman, sampai ayat sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik, Tat. Jadi peperangan tadi di Uhud itu justru masalah internal ya, Tat. Jadi sebetulnya internal itu lebih, kalau tidak dicermati lebih berbahaya, Tat, ya. Dan apabila diterapkan pada kondisi sekarang ya, Tat, apalagi kita di dunia usaha gitu, memang eksternal persaingan berat, kondisi ekonomi ya juga tidak menentu misalnya gitu. Bagaimana agar masalah internal ini bisa
tidak menjadi kendala untuk menghadapi itu semua, Tat. Karena sebetulnya yang paling problem kan masalah internal. Kalau apapun yang di luar, kalau internalnya beres kan bisa kita hadapi, Tat. Nah, untuk kondisi demikian kira-kira bagaimana untuk bisa masalah internal ini, kendala-kendala bisa diatasi, Tat? Ya. Baik. Kita tahu ya bahwa untuk maju itu harus ada kebersamaan. Ya. Kalau yang satu gondeli itu masih akan ngaboti, nggak solid kan begitu. Lah, gimana kemudian menyolidkan itu dulu yang dari dalam itu? Maka dibutuhkan bahasanya kesatuan visi dan misi, gitu. Ketika ini nggak bersama misinya dengan kita, maka ya tadi perang Uhud itu dalam rangka untuk memisahkan mana yang munafik, mana yang kafir gitu. Sehingga perang berikutnya itu menjadi menang. Nah, kalau mungkin dalam perusahaan, dalam organisasi mungkin perlu ada ujian dulu gitu. Ya, bahasanya itu ada ujian. Ini kira-kira loyal apa tidak loyal? Ya. Kan begitu ya. Ini loyal apa tidak loyal? Ya. Kalau untuk menguji seseorang ini kok kayaknya kok agak berbeda, ini kira-kira loyal apa tidak ini? Ya, kita ada satu kegiatan coba diawasi, direct gitu. Oh, ternyata seperti itu. Ya, jadi nanti ini kalau seperti ini nggak bisa maju. Maka kemudian kalau di perusahaan ada SP1, SP2, kemudian out kan gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi di dalam Islam itu nanti akhirnya orang-orang munafik itu ketahuan, Pak. Ketahuan, mereka tuh kacau pikirannya, nggak bisa tidur. Itu perang, itu habis perang, itu nggak bisa tidur karena pikirannya, emas sudah di tangan, akhirnya kabur. Itu kemenangan sudah siap, dia dapat harta rampasan banyak, akhirnya nggak dapat. Ya, jadi gelo yo, bahasa kita mungkin yo miso-miso kan gitu. Ya, itu akhirnya dia tersingkir sendiri nanti, ketahuan. Maka nanti perang berikutnya orang-orang yang dulu nggak ikut perang dan setelah ingin izin karena takut oleh Rasul, kamu nggak usah ikut perang sekalian. Jadi konsepnya Jalut tadi, lawannya Jalut itu ya, Dawud dan seterusnya itu konsepnya kan nanti kamu di sana ada ujian. Yang lolos berarti dia yang sungguh-sungguh. Maka jumlahnya sedikit tapi solid, menang, kompak kan gitu. Ya, maka di situ butuh untuk melihat ke dalam gitu. Ini kira-kira mana yang kurang loyal, mana yang loyal. Ya, itu butuh ujian-ujian tadi. Ya, yang mana untuk membuktikan wah ini dia kayaknya pintar tapi enggak loyal, bahaya ini. Ya, nah, kalau kita kan butuh keloyalan gitu. Nah, yang seperti ini bisa kita terapkan ya dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi atau mungkin dalam satu wilayah yang lebih luas lagi gitu. Jadi ada apa bahasanya ya, ujian dulu. Oke, kalau ada yang lain. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Lagi yang dari yang melalui Zoom ada yang bertanya, silakan. Ya, mau umroh. Monggo, silakan. Yang di sini ada yang bertanya, monggo. Yang lain? Oke. Cukup, Ustaz. Sementara cukup, Ustaz. Baik, sekalian, alhamdulillah ya apa yang sudah kita pelajari dari beberapa ayat di ayat 120 sampai 124 ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bersama ya, bahwa Allah pasti akan memberikan ujian keimanan kepada kita. Apakah kita termasuk yang kuat imannya ataukah kita yang justru lemah ketika diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Baik, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan ya dalam iman, dalam ketakwaan kita. Ibtighu'an limardhatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa lal maridha illa syafaitah walal mayyita illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.